Hmm? Itu kan hak masing-masing, Bang. Keyakinan masing-masing. Kalau memang Betul nggak menurut Muhammad umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan? Jawabannya itu kan menurut agama masing-masing. Makanya sering saya bilang, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, apakah memang benar umat Islam itu memang nggak ngerti agama Islam? Setiap yang naik itu pasti saja kayak modelnya. Ini saya cari-cari nih. Saya mengundang, tolong yang datang kemari itu yang ustadz. Kemana ini ustadz-ustadz nih pada lari kemana? Aduh, yuk silakan yuk. Aduh, orang sakit perut nontonnya jadinya. Oke, Ros Maidar. Selamat malam, Ros Maidar. Halo, Ros Maidar. Halo, Ros Maidar. selamat selamat Ya, malam. silakan, Bang Ros Maidar, nyalakan kamera Anda. Saya sudah kirim undangan di layar Anda, silakan Anda terima. Mana ini? Gelap? Jangan di tempat gelap-gelap, nanti Anda seperti Muhammad di tempat gelap. Ini terang, ini terang. Oke, Gampang sudah, aja oke. saya. Oke. Ya, silakan Bang. Apa yang ingin Anda utarakan? Karena saya beri kesempatan Muslim untuk mengklarifikasi, untuk memberikan jawaban. Silakan Bang. Bolehkah saya bertanya sebelum kita membahas mustahil seseorang menjadi Muslim tapi di saat yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani? Boleh, silakan. Pertanyaan saya, di mana legitimasi daripada Yesus langsung tentang kitab Lukas, dan di mana Yesus mengajarkan agama Kristen, dan di mana Yesus mengatakan keselamatan atas Kristen? Satu-satu Bang, jangan diborong semua pertanyaan itu. Satu saja belum dijawab, Anda sudah bikin 3 pertanyaan. Satu dulu, satu-satu. Apa, ayo? Legitimasi Yesus tentang Apa Lukas. pengertian legitimasi itu? Saya nggak ngerti itu apa. Legitimasi itu apa? Langsung dari Yesusnya mengatakan inilah kitab Injil, itu Ya. dari pada Yang saya. saya tanyakan legitimasi itu apa? Saya nggak ngerti. Coba apa itu legitimasi? Yuk, yuk, pengesahan langsung dari Yesus ke kitab Lukas. Pengesahan. Gimana maksudnya pengesahan Pernyataan. langsung? Pernyataan Yesus langsung ke kitab Lukas. Gimana pernyataannya? Dia mengesahkan ini kitab dari saya gitu. Jadi kitab dari saya, dari Allah, dari Tuhan saya, dari Bapa. Saya sahkan, saya titipkan kepada kamu. Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti Kenapa harus gugur. begitu? Berarti gugur kekristenan Anda. Enggak. Kata siapa? Gugur. Nggak ada lagi masih dari Yesus, tak ada. Kalau ada, Udah. tunjukkan dalilnya. Oke, di mana legitimasi Muhammad bahwasanya Al-Qur'an itu disahkan oleh Muhammad? Di mana? Ada, tapi Di mana? saya tidak bisa. Ada, coba aja Jangan cek saja sendiri. ada-ada saja. Ada, cek sendiri langsung. Ayo, cek Jangan langsung. ada-ada saja. Anda bisa mengecek dulu. Ya sudah, Coba di cek. mana? Di situ ada laptop, di situ ada dua HP. Saya cuma satu Kok HP. jadi saya yang nunjukkan? Di dalam Al-Qur'an tunjuk bahwasanya saya Muhammad mengesahkan Al-Qur'an ini. Klik, dari saya, mana ayatnya? Pertanyaan saya kamu menjawab, Aduh, malah gundul pergi ini. ke- Udah kau di bawah saja. Udah kau di bawah. Ada-ada saja. Kamu membuat pertanyaan kepada saya, di mana pernyataan Yesus bahwa kitab Lukas ini dari saya, dicap sah dari saya begitu. Saya tanya balik, di mana dalam Al-Qur'an Muhammad mengecap Al-Qur'an ini dari saya? Oh, ada. Ada saja. Memang orang Islam ini pikirannya. Kenapa sih kamu pola pikir kamu seperti itu? Bukan begitu pola pikirnya. Begini, ketika Yesus naik ke sorga,
ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid-muridnya, kepada orang-orang yang menyertai Yesus. Apa katanya? Kamu adalah saksiku, mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Itu disuruh memberitakan tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, kesaksian tentang apa yang mereka saksikan sendiri ketika bersama-sama dengan Yesus. Nah, lalu murid-murid itu pergi memberitakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar itu kepada segala bangsa. Nah, ditulislah itu di dalam kitab Lukas itu. Seperti itu legitimasinya. Bukan, oh ini bukunya, oh ini ya kitab Lukas ya, sah, kasih stempel gitu. Memang Abdul. Saya tanya kamu balik kalau begitu, saya tanya balik. Saya sudah baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Coba tunjuk satu ayat atau pembuka Al-Quran itu, saya Muhammad mengesahkan kitab ini, kasih stempel gitu, di mana? Di mana? Entah apa, lapor dikit. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Aroyan. Ya, selamat malam Aroyan Group. Aroyan? Halo Aroyan? Iya. Oke, baik, saya turunkan dulu ya. Kita kasih kesempatan lagi kepada muslim-muslim untuk naik dan berdiskusi dengan kita ya. Kita kasih naik ada Putra Zigen. Putra Zigen. Ya, selamat malam Putra Zigen. Putra Zigen. Ya, halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Saya sudah kirim itu permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan diterima. Ya. Siap sudah. Ya, silakan Putra Zigen. Ya. Saya cuman mendengar Anda ini Suara kayak Anda macet-macet seakan-akan ini Putra Zigen. Anda menganggap ya gini. Suara Anda Edis. macet-macet. Coba Ya, perbaiki dulu yang sinyal tahu. Anda. Edis yang so tahu dan so pintar, oke? Gini. Sok tahu Saya dan mendengar sok Anda ini pintar. seakan-akan paham dari ini. Anda pakai kacamata, saya juga pakai kacamata. Anda Nggak punya telinga, dengarkan saya ngomong. Silakan. Silakan Anda ngomong apa yang Anda ngomong tadi, gitu kan? Ini Saya cuma mau mustahil tanya Anda menjadi kalau seorang Anda, Pak, muslim tapi tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani, betul? ya, ada Iya. kisahnya Anda belum paham, makanya Anda terlalu pintar. Terus di mana salahnya saya? Bahwa enggak, seakan-akan Anda mengatakan bahwa Muslim itu memusuhi semua. Enggak, tidak Lo semua memang itu. betul gimana? Menurut Muhammad, apa yang harus Anda lakukan jika Anda berjumpa dengan Yahudi dan Nasrani? Anda tidak pernah mengenal kisah tentang siapa pembantu Rasulullah, Abdul Qudus. Anda tidak mengenal siapa itu pendeta Pertanyaan Yahudi saya, di Madinah. apa yang harus Anda perbuat ketika Anda berjumpa dengan Yahudi atau Nasrani? Ketika mereka tidak memerangi umat Muslim, kami wajib. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ayatnya mana? Mana ayatnya? So tahu aja Anda. Nggak dijelasin aja ayat sama Anda nggak ngerti Ya juga sudah, Anda. ya sudah. Kalau nggak tahu ayatnya di bawah saja. Anda nggak tahu di mana. Kata Muhammad, jika kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nggak ada di situ. Jika kamu bertemu dengan Yahudi di jalan dan jika mereka memerangi kamu, nggak ada. Nekat yang nyata kamu namanya begitu, menambah-nambahi. Saya hanya membacakan apa yang tertulis di dalam hadismu. Saya hanya membacakan apa yang ada di dalam kitab kalian. Kalian sendiri malah melintir-melintir isi kitab kalian. Yo, silakan. Gimana ini muslim yang mengerti agama Islam nih? Yang datang dari tadi tukang ngarang bebas, ya kan?
Tolong yuk, yang datang kemari, pastikan Anda itu punya pengetahuan tentang agama Islam ya.